Di awal film, kita langsung saja dihadapkan dengan bintang utama yang gondala gandul bernama Zahira. Saat Zahira sedang berada di dalam kamarnya dengan salah satu tamunya di malam itu, ternyata mereka ingin melakukan sebuah ritual malam Jumat. Namun sebelum prosesi itu dilakukan, Zahira memberitahu tentang apa saja yang tidak boleh dan boleh dilakukan oleh tamu tersebut. Tanpa mengeluh sedikit pun, si dedek gundul yang sudah dalam mode aktif langsung saja menerobos sebuah kamar yang sudah rimbun akan kepergian. Dengan raut wajah yang keenaan, Ronan bercerita mengenai dirinya yang baru saja ditinggal mati oleh sang istri. Nah, maka dari itu, Ronan berpesan seandainya ia keluar cepat, mungkin itu disebabkan karena ia lupa membeli jamu dari Megamani. Setelah itu, Ronan menyuruh Zahira untuk menggunakan cosplay ala anak sekolahan saat ritual Jumat Kliwon itu berlangsung. Setelah Zahira memakai pakaian sekolah itu, maka tidak bisa dipungkiri lagi terjadilah upacara spiritual yang menyatukan dua insan manusia dengan deburan nafas yang memburu dan keringat yang bercucuran. Setelah selesai, Ronan dan Zahira pun lanjut bercerita di balkon kamarnya. Ronan mengatakan betapa beruntungnya dia karena bisa menjadi salah satu anggota VIP walaupun dia baru saja bergabung di paguyuban tersebut. Dikarenakan Ronan begitu ketagihan dengan gempuran dari Mbak Zahira, seketika itu saja ia terus mengontrak Zahira untuk selalu melakukan ritual dengannya. Nah, dari situlah ia baru mengetahui bahwa Zahira sebenarnya yaitu bukanlah anak berumur 19 tahun, melainkan mahasiswa yang berumur 21 tahun. Akan tetapi Ronan yang sudah ketagihan dengan servis dari teteh Zahira terus menerus dibombardir sampai ke kosan si gundul lemah. Namun di balik semua itu, kehidupan Zahira ternyata berbalik. Pada siang itu ia tampak sedang mengikuti perkuliahan di salah satu universitas khusus wanita pada jurusan psikologi. Nah, suatu waktu Zahira mendapatkan tamu yang bernama Mr. X. Namun Zahira menolak ajakan dari Mr. X dikarenakan tamunya itu ingin melakukan ritual tanpa menggunakan helm SNI. Karena gabut di dalam taksi, Zahira mengajak Ronan untuk bertemu. Nah, sesampainya di lokasi pertemuan, Zahira mengatakan bahwa sangat jarang sekali bertemu dengan tamu di luar kamar. Di sana Ronan juga mengatakan bahwa ia masih saja mengabdi dengan Sophie, kekasihnya pada zaman purba. Oleh sebab itulah, ia mengajak Zahira bertemu di sebuah kafe tersebut. Malam harinya, Ronan ditelepon oleh sepupunya yang bernama Tommy. Nah, ketahui, Tommy lah yang telah memasukkan Ronan di kelas VIP sehingga ia bisa berkencan dengan Zahira. Lalu Tommy menanyakan kepada Ronan, bagaimanakah servisan onderdil dari Zahira. Ragu, Ronan termantapkan dengan servisnya Zahira, apalagi ia begitu mirip dengan mantan kekasihnya dahulu kala. Madam bos dari Zahira yang sedang berkencan dengan Tommy, lalu menawarkan Ronan untuk berkencan dengan orang baru. Tentu saja Ronan menolaknya karena ia sudah merasa serak oleh servisan dari Zahira, yang pada akhirnya mereka semakin hari semakin dekat dan mereka sering bertukar pesan melalui medsos pribadi. Dan tanpa diduga, mereka pun berlanjut di telepon-teleponan. Dari teleponan-teleponan itu hingga sampailah berlanjut ke rumah Ronan. Saat di rumah, Ronan meminta izin untuk menjadi Sophie agar bisa sedikit mengobati depresi dari Ronan. Zahira pun sudah siap untuk mengobati perasaan dari Ronan dengan menjadi sosok seorang Sophie. Pada suatu hari, bos Zahira menelponnya dan menanyakan kenapa Zahira mau ditemui oleh Ronan. Bahkan, ia juga mendapatkan aduan dari Mr. X bahwa pertemuannya dibatalkan sepihak oleh Zahira. Zahira pun membela diri dengan mengatakan saat ia bertemu dengan Ronan, Ronan selalu meminta extra time sehingga ia tidak dapat menerima tamu lainnya. Sedangkan untuk kasus bersama Mr. X, saya tidak mau melakukan ritual karena beliau tidak mau menggunakan pengaman SNI.
Karena hubungannya semakin dekat dengan Ronan, tanpa ragu Zaira segera mengajak Ronan ke apartemennya. Zaira pun dibuatnya begitu terkejut ketika Ronan menyatakan perasaannya terhadap Zaira. Ia juga beberapa hari terakhir ini sudah tidak lagi menganggap Zaira sebagai Sophie, melainkan hanyalah seorang Zaira seutuhnya. Namun di balik semua itu, ternyata Zaira juga memiliki perasaan yang sama terhadap Ronan, dan Ronan akan selalu menemani Zaira sampai kontraknya dengan si Madam berakhir. Pada malam harinya, Zaira ditelepon oleh Big Boss Madam. Madam mengatakan bahwa besok Zaira akan bertemu dengan tamu super duper VIP. Tanpa diduga, Zaira dengan lancangnya menolak karena ia telah ada janji dengan Pak Ronan. Madam pun meminta Zaira untuk membatalkan hal itu dan segera mau melayani tamu yang lainnya. Di malam itu, Zaira benar-benar mempersingkat ritualnya dengan Ronan dengan alasan ia sedang tidak enak badan. Tentu hal itu dilakukan Zaira agar bisa memenuhi permintaan dari bos Madam. Nah, sesampai di depan gedung apartemen, Zaira pun langsung disambut oleh mobil mewah yang akan menjemputnya. Setelah Zaira kembali ke apartemennya, Zaira pun dibuatnya begitu terkejut karena kedatangan Ronan yang secara tiba-tiba. Ronan tampak begitu kecewa dengan Zaira ketika ia melihat Zaira dijemput oleh mobil orang lain. Sontak saja, Zaira mencoba untuk meluruskan apa yang sebenarnya. Zaira mengaku bahwa ia dipaksa oleh bosnya untuk bertemu dengan tamu super duper VIP itu. Mendengar curhatan dari Zaira, Ronan mencoba memaklumi apa yang dilakukan oleh Zaira. Di suatu hari, Ronan meminta sepupu Tommy untuk membujuk si Madam agar memutuskan kontraknya dengan Zaira. Namun tentu saja, kontrak antara Madam dengan Zaira tidak bisa dibatalkan begitu saja. Bahkan Madam meminta Zaira untuk bertemu dengan tamunya 2 kali dalam 1 minggu. Tak lama dari percakapan mereka berdua, mereka mulai dikejutkan dengan berita televisi yang menyiarkan berita bahwa telah ditemukan wanita muda yang telah meninggoy. Dari sini terkuaklah sebuah fakta bahwa wanita yang ditemukan itu tidak lain dan tidak bukan adalah anak buah dari si Madam. Tentu saja si Tommy berkesimpulan bahwa Madam lah yang telah membunuh wanita itu. Kemudian scene berganti memperlihatkan Madam dengan asistennya yang tampak bingung mengenai siapakah pelaku yang telah membuat anak buahnya tersebut meninggal. Itu ia berpikir bahwa sebelum wanita itu meninggal, ia sempat bertemu dengan tamu super duper VIP. Namun tamu super duper VIP itu mengatakan bahwa setelah ia bermain dengan gadis cantik itu, ia dengan sangat yakin meninggalkannya dengan kondisi masih hidup dan sehat walafiat. Tanpa disadari oleh Zaira, kini di sekolahannya, ia sedang dimata-matai oleh 2 orang temannya karena mereka penasaran siapakah pacarnya Zaira. Dan ternyata salah satu teman itu adalah anak dari Mr. X. Malam harinya Mr. X menelepon Zaira dengan mengatakan bahwa ia akan menyebarkan foto-foto Zaira yang ia dapat dari aplikasi tersebut. Merasa takut akan statusnya yang terbongkar, Zaira pun lalu menyetujui ajakan Mr. X untuk melakukan ritual dengannya. Namun pada saat di atas ranjang bergoyang, nyatanya perlakuan Mr. X terhadap Zaira sangat begitu buas, layaknya seekor harimau yang sedang kelaparan. Setelah selesai, Zaira terpaksa harus dibopong untuk diantarkan pulang karena telah kehabisan energi spiritualnya. Sialnya lagi, Ronan melihat ketika Zaira dibopong oleh Mr. X saat menuju ke rumahnya. Di suatu hari, Tommy berkunjung ke rumah Ronan. Nah, di sana Tommy mendapati Ronan yang terlihat begitu murung. Ibu Ronan mengatakan bahwa anaknya sudah 3 hari belakangan murung seperti itu seperti orang gila. Scenes berpindah saat Zaira curhat kepada Madam. Ia menceritakan tentang Mr. X yang selalu saja memaksanya untuk melakukan ritual dengan paksaan. Tentu saja Madam akan membantu masalah anak buahnya tersebut dan akan menjadwalkan pertemuan mereka bertiga. Cerita, tiba-tiba Tommy dan Ronan kembali mendapatkan berita di televisi tentang meninggalnya seseorang setelah melakukan ritual. Zaira yang sedang berada di tempat terpencil lalu menelpon Ronan agar dapat berkunjung ke tempat tersebut.
Nah, sesampainya di sana, Zahira berkata bahwa ia telah ditipu oleh Madam karena setelah mereka berdua melakukan ritual dengan Mr. X, Madam malah meninggalkan Zahira sendirian dengan Mr. X yang sudah dalam keadaan meninggal. Lalu dengan tingkahnya yang aneh dan kasar, Ronan mengajaknya untuk segera pergi dari sana. Nah, di sisi lain, kita pun diperlihatkan Madam yang ternyata juga meninggal. Nah, dari sini terbuktilah sebuah fakta di atas fakta yang sebenarnya. Ternyata pelaku tersebut adalah Ronan itu sendiri. Disitulah baru terungkap bahwa Ronan lah yang telah membabat mereka semua. Di sini juga kita diperlihatkan ternyata ialah yang telah mendorong Sophie sampai jatuh. Kemudian kita diperlihatkan Conan alias Ronan yang juga ikut-ikutan berakting meninggal. Tak lama dari itu, datanglah suami Madam dan lalu mendorong Ronan hingga ia juga ikut-ikutan dan pura-puraan meninggal. Lalu film selesai. Oke guys, begitulah alur cerita film kali ini ya. Bagaimana benar-benar cerita yang sangat-sangat membingungkan sebenarnya. Ini aja nih buat skripnya sampai 1 minggu 2 malam tak tidur ya. Oke lah, jika teman-teman senang dengan channel ini, jangan ragu untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Jika teman-teman ada yang merequest film atau memiliki rekomendasi film yang bagus atau menarik, silahkan tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya undur diri. See you next video and dadah.